Amin. Setiamu Tuhan, boleh menyertai hidup kami Bapa. Dari hari-hari yang lalu Tuhan hingga pada saat ini kami boleh berkumpul Tuhan di rumah saudara kami seiman Tuhan. Di mana Tuhan saat ini Tuhan kami mau bersekutu dengan-Mu Bapa. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas setiap kami yang ada saat ini Bapa. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi kami. Sehingga Tuhan setiap kami yang ada hadir saat ini boleh Tuhan dengan fokus Tuhan memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa, sehingga kami boleh masuk dalam hadirat. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami serahkan segala pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian pada saat ini, pemain musik, bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan meneguhkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi sekujur tubuhnya Tuhan. Sehingga Tuhan firman-Mu yang diberitakannya Tuhan boleh kami terima, boleh masuk ke dalam hidup kami masing-masing. Dan kami bukan hanya pendengar Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami para umat-Mu Tuhan boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara kami Tuhan rumah saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Mereka telah membukakan pintu rumahnya untuk beribadah saat ini Tuhan. Berikan Tuhan mereka kesehatan Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi bencana pergumulan mereka dalam kehidupan mereka Tuhan yang campur tangan. Berkati setiap pekerjaan dan usaha. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Masih mau bersuara bagi Tuhan? Amin. Kita angkat pujian kita yang berkata kerja buat Tuhan selalu bersama. Haleluya. Ikut Tuhan semua manisnya, amin. Karena itu kita mau katakan kita mau setia bagi Tuhan, amin. Kita angkat pujian kita yang berkata setia, setia. Setia, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu? Setialah
silakan saudara duduk. Karena kita akan mendengarkan kesaksian dari jemaat yang ingin menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan selama 1 minggu ini dalam keluarganya, khususnya buat keluarga di tempat ini. Saya persilakan di akhir pujian nanti kami silakan untuk bersaksi bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, Api Pentakosta ku punya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih terlebih dahulu. Dalam 1 tahun ini memang dalam saya ibadah tahun yang lalu, tapi itulah mungkin karena sibuk karena apa itu, tapi selalulah kalian dalam doa. Bapak Ibu tak sangka kalian bisa datang ke sini karena aku tak pernah datang, tapi bukan karena malas atau apa itu. Kadanglah kerja, nggak ada kawan, nggak ada yang mengantar gitu lah. Kalau hati kecil saya memang harus mau bikin. Tapi itulah dulu kesaksian saya saat ini, dukungan doa. Amin. Kalau ada rencana kami nanti tanggal 12 ke Medan, Amin. bertemu dengan anak-anak di Medan. Haleluya. Dari Medan ke Siborong-Borong, dari Siborong-Borong membawa menantu saya. Karena Alisa mau melahirkan di sini nanti bulan 9. Haleluya. Bawa om, tante, Amin. bapak ibu jemaat sekalian, bawalah dalam doa supaya kami perjalanan kami mulus, biaya kami Tuhan cukupkan Amin. semuanya. Dalam nama Yesus. Dan satu pergumulan yang paling besar supaya ini anak kita si Haleluya. Amin ini biar dapat pasangan hidup. Amin. Amin. Mungkin ada tanda-tanda Tuhan kasih. Haleluya. Tapi itulah kalau memang itu yang Tuhan pilih, Amin. nanti kami di tanggal 12 bertemu. Haleluya. Semogalah Tuhan tunjukkan yang terbaik kami Amin. dan kita. Daripada lah bawa kalau rencana-rencana nanti itu, tapi inilah dulu pergumulan Haleluya. kita jemaat atau om dan tante, bawalah si Amin ini dalam 2 tahun. Amin. Amin. Dia sudah dewasa, sudah berumur, dia 29 tahun. Jadi supaya ada pasangan hidupnya, pasangan hidupnya Tuhan jawab. Inilah pesta pagiku dalam 2 bulan ini, supaya Tuhan tunjukkan, ternyata Tuhan tunjukkan kami Amin. memang. Bawalah dalam doa. Tante jemaat sekalian, kami nanti bertemu tanggal 12 ini di Medan, sekalian ke Siborong-Borong, dan kami bawa Alisa ke sini dalam sehat, dalam sukacita dan Amin. Amin. Begitulah dulu kesaksian saya. Terima kasih bawa dalam doa anak-anak kami, Hema yang berada di Medan sana jauh dari kami. Dia bekerja di Medan, selalulah bawa dalam doa Amin. supaya dia sehat, supaya dia bisa melakukan kerjanya, supaya dia pulang nanti bisa kita bersama-sama Amin. Semuanya itu kesaksian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. kita telah mendengarkan kesaksian. Amin. Glory. Apapun setiap rencana bagi keluarga di tempat ini, semoga Haleluya. Tuhan memberikan yang terbaik, dan apapun biaya yang mau diperlukan Tuhan cukupkan, Haleluya. dan anak-anaknya yang jauh dari keluarga di tempat ini Tuhan berkati, Tuhan berkati setiap pekerjaannya, dan Tuhan limpahkan bagi keluarga ini, Haleluya. ditambahkan rezeki dan sehat selalu buat orang tua juga. Tuhan berkati. Biarlah keluarga di tempat ini semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Baiklah saudara, ini yang kita saatnya kita yang nanti-nantikan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita Haleluya. mau diselidiki setiap hati kita, supaya setiap yang kita dengarkan menjadi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita yang berkata, seperti wanita menjadi. Haleluya. Seperti wanita murah hatimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi. Seperti wanita, Seperti wanita menurah hatimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan sebagai Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau yang akan terus berdaulat dan memerintah dalam segala akal dan pikiran kami. Dan Tuhan Yesus, malam ini kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau bertata dalam setiap pujian kami, sorak-sorai kami Bapa. Dan biarlah hadir juga kuasamu, hadiratmu dalam ibadah kami ini. Lawat kami satu persatu Tuhan, dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera dari Engkau. Bahkan penuhi setiap hati kami dengan firman-Mu malam ini Bapa. Dan doa kami, berkati terus keluarga tempat ini, berkati anak-anak dimanapun berada. Bahkan Tuhan, Engkau juga memberkati perjalanan mereka ke Siborong-borong. Biarlah Tuhan memberkati, jauhkan dari segala bentuk mara bahaya maupun kecelakaan. Bahkan tiba di tempat ini, Tuhan juga yang akan menyertai mereka. Dan Tuhan berikan teman hidup yang terbaik untuk Yamen Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan dan doa keluarga tempat ini sebagai orang tua yang berdoa untuk anak-anak. Dan tetap menjadi teladan, menjadi orang yang taat di dalam Kristus. Karena itu adalah rahasia untuk mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kita tentunya mengucap syukur pertama kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam iman kita, dalam kekristenan kita. Dan biarlah sekali Yesus selamanya, Yesus sebagai Tuhan kita. Dan kami ucapkan terima kasih untuk keluarga Mes Lelai. Dan kita berdoa supaya keluarga ini keluarga yang terus mengikut Tuhan dan tetap diberkati Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, kita mau memfokuskan hati kita, pikiran kita, pandangan kita, iman kita kepada firman yang akan saya beritakan malam ini bagi kita saudara ya. Dan kita mau membuka hati ya. Baik, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Sama-sama kita membacanya. Oke. Baik. 1, 2, 3. Maka lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dengar baik-baik ya. Pembahasan kita malam ini tentang gunung Horeb yang disebut sebagai gunung Allah. Haleluya. Saudaraku, dengar baik-baik. Dalam Alkitab ya, banyak tertulis nama-nama tentang gunung. Ada gunung Karmel, ya, ada gunung Pisgah, ya, dan sebagainya, saudaraku, ya, dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, satu-satunya gunung yang disebut sebagai gunung Allah itu adalah gunung Horeb, saudaraku. Ya, gunung Horeb. Ya. Dan dalam Alkitab saudaraku, ya, memberikan informasi kepastian bahwa gunung Horeb ini disebut sebagai gunung Allah, saudara. Itu bukan hanya dalam satu raja-raja ini saja, tapi juga ada kitab-kitab lain yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan bahwa gunung Horeb itu disebut sebagai gunung Allah. Nah, pertanyaannya saudaraku, ya, kenapa gunung Horeb ini saudara disebut sebagai gunung Allah? Ya, kenapa dia disebut sebagai gunung Allah, saudaraku? Ya, apakah karena keindahannya, atau karena kegagahannya, atau karena bagusnya gunung Horeb itu? Tidak, saudaraku. Dia disebut sebagai gunung Allah bukan karena keindahannya, bukan karena kegagahannya, bukan. Tetapi saudaraku, dengar baik-baik, ya. Gunung Horeb disebut sebagai gunung Allah, ya, karena, ya, di gunung Horeb ini, saudara, ya, Allah memberikan 10 perintah. Ya, 10 perintah itu kepada Musa. Kepada siapa? Musa. Kepada Musa, saudaraku. Saudaraku, ya, gunung Horeb ini, ya, juga dikenal sebagai Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai, atau orang Israel menyebutnya, saudara, ya, gunung Horeb ini, saudara, ya, disebut sebagai, ya, gunung Jabal, Jabal Musa gitu ya. Nah, kata Jabal ini, saudara, ya, dari bahasa Arab, artinya Jabal itu bicara tentang gunung gitu ya. Jadi Musa itu menjelaskan, ya, nama orang, seorang nabi, ya, seorang hamba Tuhan yang pernah hidupnya diutus, ya, mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, jadi saudaraku, ya, pertama, saudara, kenapa gunung Horeb ini disebut sebagai gunung Allah? Karena di gunung inilah, saudaraku, Allah pernah memberikan yang namanya 10 perintah. Ya, 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah itu, saudara, ya, disebut sebagai, ya, disebut sebagai, saudara, penuntun
ya, penuntun kehidupan orang Israel, ya, yang menyatakan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya saudaraku, ya, 10 perintah Allah ini akan menuntun perjalanan hidup mereka, saudara, ya, perjalanan iman mereka, ya, menunjukkan kehidupan kemanusiaannya, ya, jangan sampai serupa dengan suku-suku lain, dengan orang-orang lain, saudara, ya, dengan orang-orang lain, ya. Artinya saudaraku, ya, menuntun kekonsistenan, ya, iman mereka, kepercayaan mereka kepada Kristus, saudara, ya, agar mereka tetap, ya, menyembah Allah yang dipercaya oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka saudara, 10 perintah Allah inilah, saudara, ya, sebagai penuntun, ya, penggiring, saudara, pengiring iman mereka, ya, untuk mereka berjalan, ya, berjalan menunjukkan kehidupan iman, kepercayaan yang benar-benar, saudara, ya, tetap ada di dalam Tuhan, ada di dalam Allah, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu, saudara, ya. Jadi saudaraku, ya, Gunung Horeb ini, saudara, ya, gunung yang benar-benar banyak memberikan hal-hal yang luar biasa, ya, banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan di atas Gunung Horeb ini, saudara, di atas Gunung Horeb ini. Makanya, saudara, dia disebut sebagai gunung Allah, karena di atas gunung inilah, saudaraku, Musa menerima tentang 10 perintah Allah itu, saudara, ya, menerima 10 perintah Allah, saudara, ya, 1 sampai 10, isi 10 perintah Allah itu, saudara, ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari engkau bekerja, hari ke-7 adalah hari Sabat. Ya, selanjutnya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu. Lalu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan apa? Saksi dusta tentang sesamamu. Terakhir apa? Jangan mengingini. Ya, ya, jangan mengingini, ya, rumah sesamamu atau milik orang, saudara. Ya. Nah, lalu saudaraku yang kedua, saudara, ya, alasan atau jawaban yang diberikan oleh Alkitab, saudara, kenapa Gunung Horeb itu disebut sebagai gunung Allah, saudara. Yang kedua, saudara, karena di atas Gunung Horeb itu, saudara, ya, Allah pertama sekali menyatakan dirinya sebagai Elohim, ya, kepada Musa, saudara, kepada Musa, ya, kepada Musa, ya, kepada Musa. Dan ketika Allah menyatakan, ya, dirinya, ya, pertama sekali kepada Musa, saudara, Allah itu muncul, ya, seperti api, saudara, ya, seperti api, ya, seperti api. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena Gunung Horeb ini, saudara, ya, gunung tempat Allah memberikan 10 perintahnya, bahkan menyatakan dirinya kepada Musa, ya, maka saudara, layak dia disebut sebagai gunung Allah. Gunung Allah, saudara, ya. Berarti saudaraku, karena Gunung Horeb ini disebut sebagai gunung Allah, saudara, ya, otomatis, ya, otomatis saudaraku,
di atas gunung Horeb ini saudara, ya, berdiam yang namanya hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Berdiam hadirat Tuhan. Berdiam kemuliaan Tuhan. Karena berdiam hadirat Tuhan dan kemuliaan